Halo teman-teman sekalian, selamat pagi ya menjelang siang. Bersyukur teman-teman kita masih boleh berkumpul di ibadah kali ini meskipun, masih online, masih di Zoom, namun berkat Tuhan dan anugerah Tuhan tetap ada untuk, kita semua. Ya teman-teman, sebelum kita beribadah, sebelum kita menaikkan, lagu pujian yang pertama, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bisa mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh masih diizinkan untuk berkumpul, menikmati anugerah dan keindahan dari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan sertai Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya setelah dari ibadah ini kami membawa pulang berkat firman yang boleh kami pegang Tuhan untuk menjadi teladan untuk setiap perbuatan dan setiap perkataan dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami persembahkan hanya di dalam anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita akan naikkan lagu pujian yang pertama yang berjudul Tuhan yang Benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oke teman-teman, mungkin di masa-masa pandemi ini kita sudah mulai terbiasa untuk menjalani hidup ini.
Namun terkadang di dalam setiap saatnya ada waktu di mana kita punya beban yang sangat berat, punya kegelisahan yang sangat tinggi. Namun di setiap hidup itu, mari kita percayakan segalanya pada waktu Tuhan. Karena kita percaya bahwa waktu Tuhanlah yang pasti yang terbaik. Mari untuk kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila dulu telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang pasti terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Untuk Cuan Tau Jeniu, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk Cuan Tau. Tes. Ya, mungkin kita tunggu sebentar ya teman-teman. Kayaknya Cuan Tau Jeniu keluar karena sinyalnya ya. Ya, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Cuan Tau Jeniu ini dulunya pelayanan di GMI Gloria, Gereja Metodis Indonesia Gloria. Lalu saat ini dia adalah hamba Tuhan penuh waktu yang banyak mengcoaching orang supaya dia mengcoaching orang di dalam kelompok-kelompok pemuridan. Cuan Tau Jeniu ini adalah alumni saat Sekolah Alkitab Asia Tenggara. Jadi
Wi-Fi-nya sedang bermasalah, jadi kita tunggu sebentar ya teman-teman. Memang salah satu kelemahan teknologi seperti itu ya. Oke, tidak apa-apa. Sambil menunggu, saya mau ini ya menyambut juga teman-teman yang hari ini baru bergabung dengan kita, teman baru untuk Kerin. Selamat datang. Mungkin boleh memperkenalkan diri pada teman-teman sambil kita nunggu ya. Biar jangan krik. Boleh Kerin kalau bersedia memperkenalkan diri sebentar? Belum di-unmute, Kerin. Halo, Ya. nama saya Karin. Umur Halo saya Kerin, 19 tahun. 19 tahun ya. Oke. Thank you, Karin. Welcome. Ini teman-teman boleh kasih reaction, tepuk tangan atau apa untuk menyambut Karin? ya, meriah sekali. Wah, luar biasa. Terima kasih. Lalu ada lagi satu orang, Jenny Huang. Jenny ya. Halo Jenny. Bisa mendengar? Ya, boleh kalau tidak keberatan memperkenalkan diri secara langsung kepada teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman lihat ya, ada yang namanya Jenny Huang. Mungkin kita boleh menyambut dan memberi reaction lagi untuk menyambut Jenny. Thank you semuanya. Thank you, selamat datang Jenny. Nah, ada satu lagi. Satu lagi, siapa coba? Teman-teman bisa tebak nggak? Nama yang baru di tim GKI Medan. Sharon ya. Sharon adalah adik dari Rio. Ya, welcome Sharon. Sharon, kalau tidak keberatan, apakah boleh memperkenalkan diri? Ya, silakan Sharon. Halo semua, saya Sharon, umurnya 14. 14 berarti masih SMP kelas 3 ya. Ya, welcome Sharon. Boleh kasih reaction lagi teman-teman? Oke. Selamat datang kepada teman-teman yang baru join. Juga selamat datang kembali kepada Chantal Jenny Wu. Silakan Chantal, pas ya waktunya. Belum di-unmute Chantal. Sorry. Oke, teman-teman, halo, selamat siang. Sorry ya, tadi sempet, ini pas ya tadi ya, pas waktunya ya, atau sempet nunggu sebentar. Oke ya, oke, semoga koneksinya tetap membaik. Baik teman-teman, selamat siang ya, kita sama-sama hari ini bisa berkumpul bersama lewat ibadah online. Mari teman-teman kita siapkan hati kita akan mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, pimpin kami ketika kami siap untuk membuka hati kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, untuk kami memahami firman yang kami akan dengarkan saat ini. Bapak, sertai kami ya Bapak, berikan konsentrasi juga kepada kami dan juga secara khusus untuk koneksi internet yang menjadi salah satu media untuk kami bisa terkonek satu dengan yang lain. Bapak, biarlah Tuhan yang memimpin untuk segala hal-hal teknis dan media sosial ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas lanjutan dari buah
roh ya. Hari ini kita membahas tentang lanjutan dari buah roh yang ke berapa? Hari ini adalah tentang kesabaran ya. Nah, teman-teman kalau ngomongin soal kesabaran mungkin setiap kita itu hampir ya, mungkin ada sebagian yang mungkin tidak pernah bergumul soal kesabaran, tapi mungkin menurut saya pada umumnya kita pasti pernah bergumul soal masalah kesabaran. Kadang kita berpikir kita tahu sebagai anak Tuhan, oh saya harus sabar. Sebagai anak Tuhan kita itu harus sabar karena itu adalah salah satu dari buah roh. Buah roh yang ada itu salah satunya adalah kita harus bersabar. Tapi pada kenyataannya kita sering menemukan ternyata pada saat kita menjalani keseharian kita sering sekali lost control. Jadi tidak sabar, mudah emosi, apalagi kebawa oleh mood kita. Jadinya kita pada saat mood kita itu lagi swing, ya mudah sekali buat kita jadi nggak sabar. Lihat sesuatu bawaannya mau marah. Atau kalau misalnya nunggu kelamaan, bawaannya jadi ngomel karena nggak sabar. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang kita mau lakukan sementara itu terpending, kita jadi nggak sabar. Apalagi anak-anak remaja, kita banyak yang bergumul soal ini juga kan, kesabaran. Nah teman-teman, pernahkah Anda mengalami kondisi di mana secara pikiran kita, secara pengetahuan, saya tahu secara ini knowledge bahwa saya harus sabar. Tapi pada saat saya mau mempraktekkan kesabaran, karena saya anak Tuhan harus sabar, saya menemukan kesulitan. Nah, saya sudah mencoba, tetapi selalu aja emosi saya terlebih dahulu terlampiaskan daripada saya tahu saya harus sabar. Jadi saya tahu sabar, tapi pada saat saya melakukannya dalam tindakan nyata, ternyata kesabaran itu malah jadi tidak bisa terwujud. Yang ada adalah emosi saya. Nah, pada saat hal seperti ini terjadi, kemudian teman-teman merasa frustasi nggak? Ada momen di mana teman merasa, loh kenapa sih kok tadi aku marah sih? Misalnya contoh, misalnya papa mama lagi ngomongin, lagi nasihati kalian, terus kalian jadi kesel, marah, nggak sabar dengerin omelan papa mama. Bisa diam nggak sih? Nah, mungkin kita jadi karena nggak sabar dengerin itu ocehan papa mama, atau dia lagi nasihatin kita panjang lebar, kita jadi kapan sih selesai? Jadi terakhirnya kita melampiaskan lewat kata-kata, kita jadi kesel dan kita ngomel dan kita marah. Waktu kita marah, kita merasa, aduh, jadi merasa bersalah. Kalau tadi aku diam, ya udah, nggak akan jadi begitu dong. Aku jadi anak yang nggak sabar, jadi nggak menunjukkan kasih Tuhan, bla 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 segala macam kan. Nah kita sering bergumul seperti itu. Dan pada saat ini, kemudian feel guilty dan kemudian perasaan jadi malah jadi nggak enak. Ya, pasti teman-teman pernah mengalami perasaan seperti itu, betul? Nah sekarang persoalannya itu adalah akhirnya kita bertanya satu pertanyaan, kenapa sih? Memang saya tahu firman Tuhan bilang bersabar, tapi kenyataannya kenapa sih susah sekali untuk bersabar? Apa sih yang menjadi masalah kenapa saya susah untuk sabar? Nah teman-teman, apa sih sebenarnya kata kunci untuk kita bisa menjadi seorang yang memiliki buah roh kesabaran? Nah, itu yang tentu kita harus tahu dan kita pengen tahu seperti apa sehingga kita tahu bagaimana ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesabaran kita. Nah, teman-teman kita akan sama-sama lihat ya dari firman Tuhan. Sebenarnya pada saat firman Tuhan Galatia ini ditulis ya, di dalam Galatia yang kelima ini, bagian perikop firman Tuhan ini ditulis itu waktu ngomongin soal kesabaran, apa yang mendahulunya. Nah, teman-teman saya mau ajak kita ya untuk membaca dari ayat Galatia pasal 5. Ya, kita sama-sama lihat Alkitab kita Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Oke. Lihat ayat 16. Kita akan baca bersama Galatia pasal 5 ayat 16. Kita tahu buah roh itu ada di ayat yang ke-22, betul? Dan di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran di sana. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat dulu dari ayat 16. Sebelum penulis menuliskan tentang ayat 22, apa yang mendahuluinya? Kita baca ya. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh.
kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terus dia bilang begini, sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, jadi ayat 16-17 sedang ngomongin satu kondisi tentang diri kita, tentang tubuh kita, tentang diri kita. Apa yang terjadi? Kenapa kita kadang bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan mauku loh untuk marah, bukan mauku loh untuk nggak sabar, tapi waktu tindakan itu terjadi, kok jadi ini? Aku maunya itu nggak marah, tapi ya nggak tahu gimana, aku lost control, jadinya marah, jadi aku nggak sabar kan gitu. Jadi ini yang kenyataannya dikatakan ayat 17, kita sering mengalami kontras. Bertolak belakang apa yang saya mau dengan apa yang terjadi pada diri saya. Dan pada saat teman-teman kita baca ayat 16-17, apa yang kita dapati? Kenapa bisa terjadi? Terus di ayat 16 dikatakan, kamu hidup oleh roh. Kalau kamu hidup oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Keinginan daging itu salah satunya apa? Tidak sabar, ya kan? Karena kita topiknya lagi bicara soal tidak sabar. Salah satu dari keinginan daging kita itu adalah marah, ya kan? Emosi, moody. Bahasa anak remaja senangnya kata moody. Kenapa saya jadi moody? Moody menjadi salah satu akar kenapa saya nggak sabar, kan? Nah, kenapa? Ini adalah keinginan daging, betul? Tapi di sini Paulus bilang, kalau kamu punya keinginan daging ini, maka kamu pasti akan menemukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan roh. Jadi apa maksudnya? Saya berarti dalam diri saya ada keinginan daging, terus di satu sisi saya ada keinginan roh. Maksudnya apa? Berarti di dalam diri saya ada roh dan ada kedagingan saya. Betul? Nah, bagaimana kita memahami ini? Teman-teman masih ingat nggak cerita Nikodemus waktu dia ketemu Tuhan Yesus tengah malam? Apa cerita dari Nikodemus sama Tuhan Yesus? Waktu itu Yesus bilang, kamu harus lahir kembali. Ingat itu? Terus Nikodemus dia, hah? Lahir kembali? Masa sih aku lahir kembali masuk ke perut ibu, kemudian keluar lagi? Terus apa jawab Yesus? Enggak. Lahir baru yang kumaksud itu. Bukan kamu masuk ke perut ibu, kemudian lahir lagi secara fisik. Tapi kelahiran yang Yesus maksudkan apa? Kamu harus lahir baru, lahir di dalam roh. Betul? Nah, apa artinya lahir dalam roh itu? Jadi artinya kalau hari ini saya mau hidup baru, saya lahir baru di dalam roh. Artinya ada, saya lahir baru itu artinya adalah roh saya sudah kembali hidup. Waktu saya berdosa, roh saya udah mati. Ingat nggak Pak Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa, apa yang mati dalam diri mereka? Yang mati itu adalah roh. Roh itu apa? Roh adalah bagian di mana kita berelasi dengan Allah. Oke? Jadi teman-teman, bagian kita berelasi dengan Allah. Bagaimana engkau bisa tahu engkau bisa berelasi? Sejak manusia berdosa, manusia sudah putus hubungan dengan Tuhan. Allah adalah roh. Kita berelasi dengan Allah dalam roh dan kebenaran. Itu kata Yohanes 4. Jadi kalau hari ini kita sudah anak Tuhan, berarti roh kita itu sudah dihidupkan kembali untuk kita bisa berelasi dengan Allah. Itu sebabnya ayat 16 bilang, hiduplah oleh roh. Karena sejak kamu bilang kamu terima Tuhan Yesus, maka di dalammu roh itu sudah hidup kembali, roh untuk berkomunikasi dengan Allah. Itu sebabnya Yesus bicara sama Nikodemus, dia ngomong, kamu harus lahir kembali. Lahir kembali apa? Lahir kembali di dalam roh. Itu sebabnya setiap anak Tuhan yang udah lahir kembali ada diberikan Roh Kudus. Roh Kudus untuk apa? Membantu kita memahami, mengerti apa yang menjadi perkataan dan kehendak Tuhan pada kita. Jadi pada saat kita mau dengar Tuhan bicara, siapa yang menolong kita untuk mengerti Tuhan ngomong apa sama kita? Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau hari ini di dalam diri kita artinya ada dua. Ada daging, ada rohnya. Jadi ada keinginan daging itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kedagingan kita.
itu adalah sifat-sifat natur-natur lama kita. Tapi hari ini kalau saya udah anak Tuhan, di dalam diri saya sudah ada roh Allah, dan tinggal di dalam diri saya Roh Kudus, dan saya hanya perlu taat kepada roh itu untuk saya bisa memancarkan buah roh. Saya kasih contoh ilustrasi untuk membuat teman-teman bisa memahami apa yang dimaksud dengan ayat 16 dan 17. Teman-teman katakan ada satu anak pemulung, ya. Anak ini pemulung dari sejak dia lahir, dia sudah dari sejak lahir keluar, dia adalah anak yatim piatu, dan akhirnya dia menjadi seorang pemulung. Seiring berjalan waktu dia menjadi anak pemulung. Dari kecil dia udah belajar yang namanya ngambil barang-barang sampah, pokoknya pekerjaan pemulung itu yang dia lakukan. Kemudian satu hari dia ketemu dengan seorang raja. Pada saat raja berkeliling melihat anak ini, kemudian raja ini bilang, saya mau angkat kamu menjadi anak saya. Jadi singkat cerita, anak pemulung ini akhirnya pindah dari rumah pemulung, pindah ke istana raja. Akhirnya anak pemulung ini, karena dia mau diangkat menjadi anak raja, maka dia jadi berubah status. Kalau saya dulu anak pemulung, sekarang saya bukan anak pemulung lagi, tetapi sekarang saya adalah anak raja. Dia berubah menjadi anak raja. Dan sejak saat itu, identitas dia bukan lagi anak pemulung, tapi anak raja. Dan sejak saat itu, banyak hal yang berubah dalam dirinya. Apa? Salah satunya, tentu dia pasti tinggal di istana raja. Betul? Ya. Nah, jadi dia tinggal di istana raja, maka tentu kalau tinggal di istana raja akan banyak hal yang berubah dari habit lamanya menjadi satu habit yang baru. Contoh, kalau kamu udah tinggal di istana raja, maka anak pemulung ini tentu akan memakai pakaian layaknya anak raja. Betul? Kemudian pada si anak pemulung pasti, karena dia sekarang sudah anak raja, maka dia makan pasti di meja makan raja. Maka waktu dia makan di meja makan raja, dia akan makan dengan cara dan stylenya sang raja. Kalau raja makan pakai garpu, sendok, pisau, maka namanya saya anak raja, saya juga pasti makan dengan cara bagaimana papa saya makan. Tapi masalahnya di sini, si anak ini yang diangkat jadi anak raja, dulunya dia siapa? Pemulung. Dari sejak dulu, karena dia anak pemulung, nggak kenal yang namanya sendok garpu, apalagi pisau. Jadi selama ini cara makannya adalah pakai tangan, taruh di mulut. Nggak pernah namanya makan harus duduk di meja, harus makan di atas meja pakai peralatan makan. Dia nggak ngerti semuanya itu. Dia baru mulai hidup yang barunya itu di istana raja dengan cara makan memakai peralatan makan. Awal-awal dia pasti susah. Susah nggak? Karena untuk belajar gimana pegang pisau, gimana pegang garpu buat apa, sendok buat apa, dia harus belajar. Ada kalanya dia bisa jatuh pada saat dia mulai makan. Dia lihat makanan, dia langsung mau pakai tangan ngambil makanan itu. Kenapa? Karena dari dulu dia terbiasa pakai tangan untuk ngambil makanan dan taruh di mulut. Kemudian raja, nggak boleh. Mulai hari ini kamu sudah anak raja. Kamu tidak lagi perlu pakai tangan untuk makan. Belajar pakai ini. Tapi kadang-kala si anak ini merasa lebih enak. Susah sekali sih pakai peralatan, lebih enak. Kalau raja nggak lihat saya pakai tangan lebih enak. Tapi kalau misalnya si anak raja ini yang tadinya bekas pemulung, dia itu merasa susah, tetapi dia tahu dia tidak lagi punya kehidupan itu. Kehidupan makan dengan tangan bukan lagi hidupnya. Itu adalah masa lalunya. Dia harus memasuki lembaran baru, hidup menjadi anak raja, makan dengan cara raja. Dan raja tidak tinggal diam menyuruh, memaksa dia, kamu harus menjadi seorang yang makan dengan garpu dan sendok. Raja tidak sekedar suruh dan perintahkan itu, tetapi raja bilang, saya datang mengajari kamu. Saya akan ajari dan bimbing kamu gimana sampai kamu bisa makan dengan sendok, alatan makan, sendok, garpu, pisau, sampai kamu menjadi terbiasa dan menghidupinya. Tidak lagi mengingat masa lalu makan dengan tangan.
Sehingga kamu akan menikmati ternyata makan dengan sendok garpu itu sesuatu yang nikmat. Raja akan dengan penuh kesabaran karena dia sayang sekali sama anak ini. Dia penuh kesabaran terus membimbingnya. Walaupun si anak kadang masih bisa jatuh kepada habit lamanya. Ingat masa lalunya. Tapi raja terus datang mendampingi dia. Membimbing sampai satu waktu anak ini bisa sungguh-sungguh menikmati makan dengan menggunakan peralatan makan. Apa yang dibutuhkan si anak supaya dia bisa sampai kepada satu level di mana dia enjoy memakai peralatan makan untuk makan. Apa yang dia perlukan? Dia hanya perlu satu. Dia hanya perlu menyerahkan dirinya kepada sang papanya, yaitu sang raja, yang akan mengatur dia cara makan, yang akan mengajari dia, membimbing dia, dan mengarahkan dia, bahkan termasuk memegang kedua tangannya. Dia tidak memberontak dan dia biarkan papanya memegang tangannya, mengajari dia gimana makan. Apa yang diperlukan si anak ini? Satu aja kata kunci, berserah. Tinggalkan masa lalu, berserah kepada Bapak yang ngatur. Ilustrasi ini menggambarkan tentang diri kita sebagai anak pemulung itu adalah diri kita. Kita dulu adalah anak pemulung dalam arti manusia berdosa. Hari ini kita pindah status. Kalau kita dulu adalah orang berdosa, kita adalah orang yang nanti akan menuju kematian, tapi hari ini kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita udah berubah status. Tapi ingat, dulu kita itu punya natur berdosa. Itu kedagingan kita. Hari ini kita menjadi anak Allah, daging kita masih di sini kan? Betul? Tubuh fisik kita masih kan? Yang melakukan dosa ini tubuh fisik kita masih. Tapi tubuh fisik ini nanti satu waktu dia akan lenyap pada saat kita mati kembali ke debu. Betul nggak teman-teman? Jadi artinya ada manusia lama kita yang dalam tubuh ini ada di sini. Tapi ingat, hari ini saya punya status baru, saya udah anaknya Allah. Saya anak Bapak saya di surga. Bapak saya itu punya naturnya adalah buah roh, itu semua natur Allah. Karakter dari sang Bapa. Dan hari ini bagaimana supaya saya menjadi seorang yang bisa punya kesabaran? Saya tidak perlu melakukan usaha untuk saya bisa menjadi sabar. Sama seperti si anak pemulung, dia tidak bisa dengan usahanya sendiri belajar untuk gimana cara pegang sendok garpu. Yang dia butuh apa? Satu kan tadi saya bilang kata kuncinya, menyerahkan dirinya dan tangannya untuk dibimbing oleh papanya. Karena kalau dia menguasai usahanya sendiri, dia tidak bisa. Karena dia tidak tahu. Dia don't know how to use alat itu. Apa yang dia butuh? Dia butuh bantuan. Dia butuh guidance. Dia butuh pertolongan bapaknya yang membimbing dia. Jadi yang dia butuhkan hanya surrender. Serahkan dirinya kepada bapaknya. Hari ini kita anak Tuhan. Kita tahu buah roh dalam diri kita itu ada kesabaran. Karena itu karakter dari Bapa. Kalau hari ini saya anak Bapak saya punya DNA Bapak saya. Kalau Bapak saya orang yang pengasih, orang yang sabar, saya punya DNA sabar. Tapi kenapa? Kok saya nggak melihat ada kesabaran dalam diri saya? Saya udah berjuang. Kenapa tidak bisa? Kata kuncinya. Teman-teman lihat ayat 18. Ayat 18 di sana dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, ya, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Waktu kita baca ayat ini, teman-teman, maksudnya apa? Kalau saya hidup dipimpin oleh roh, saya tidak di bawah hukum Taurat. Maksudnya apa? Apa artinya kamu hidup di bawah pimpinan roh dan hidup di bawah hukum Taurat? Artinya saya hidup di bawah pimpinan dan aturan hukum Taurat. Sederhana kan? Tapi di ayat 18 bilang kalau kamu hidup di bawah roh, dipimpin oleh roh, kamu tidak lagi hidup di bawah aturan hukum Taurat. Oh, artinya saya nggak perlu lagi ikut aturan hukum Taurat. Maksudnya apa di sini? Maksudnya begini. Kalau kamu hidup, kamu masih di bawah aturannya hukum, berarti kamu harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang sudah tertera. Dan untuk kamu melakukannya, kamu pakai usahamu sendiri. Contoh, di dalam hukum tertera, kita harus sabar. Misalnya ya,
Salah satu hukum Taurat itu apa? Kasihilah sesamamu manusia. Berarti itu konteksnya ada kesabaran, betul kan? Oke, hukum Taurat disimpulkan dalam 2 bagian, yaitu kasih sesama itu bagian dari bagaimana kita menunjukkan kesabaran. Oh, berarti di dalam hukum itu saya harus menunjukkan kesabaran. Berarti saya harus menggunakan usaha saya sendiri karena saya ada di bawah aturan hukum, maka untuk saya bisa tetap hidup, saya harus sabar. Dan untuk saya sabar, saya pakai usaha saya. Tapi sering kali saya merasa saya lost control, saya tidak mampu. Dengan kemampuan saya tidak mampu untuk sabar. Kadang-kadang ketika ada sesuatu yang mengganggu saya, mood saya apalagi nggak baik, saya sudah kehilangan kesabaran. Dan itu sebabnya saya lost control. Tapi hari ayat 18 bilang, kalau kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidak di bawah hukum Taurat lagi. Kamu tidak perlu di bawah aturan hukum Taurat. Karena aturan hukum Taurat, kamu mengandalkan usahamu untuk bisa menggenapi apa yang dikatakan hukum Taurat. Tapi hari ini kamu di bawah pimpinan Roh. Artinya apa? Hari ini saya tidak perlu berusaha dengan usaha sendiri untuk saya menghasilkan buah Roh. Satu hal saya perlu. Untuk saya bisa tahu gimana si pemulung, anak pemulung tahu gimana cara pakai sendok garpu, dia hanya perlu satu kan? Beri diri dipimpin oleh Sang Raja. Hari ini saya menjadi anak Allah. Gimana supaya kesabaran ada? Saya tidak perlu dengan usaha saya. Saya hanya perlu beri diri saya dipimpin oleh Roh. Roh apa? Roh Kudus. Roh Allah. Karena setiap kita yang sudah anak Tuhan, di dalam kita ada Roh Kudus. Bagaimana cara Roh Kudus bekerja? Dia yang akan terus membimbing kamu sehingga kamu bisa akhirnya melihat, saya bisa sabar. Dari mana? Saya tidak perlu berusaha. Saya hanya perlu biarkan diri saya dipimpin oleh Roh. Sekarang seperti apa sih contoh konkretnya? Agak masih abstrak, saya tidak paham. Teman-teman, waktu saya pas ada minggu ini saya khotbah kesabaran. Tuhan kasih saya masuk di dalam kondisi Tuhan izinkan untuk saya mengalami sendiri apa artinya saya sedang betul bergumul dengan kesabaran. Hal yang sangat sepele. Saya bergumul dalam beberapa 2 hari terakhir ini, secara khusus 2 hari terakhir ini, saya bergumul sekali dengan kesabaran. Biasanya kalau cewek moodnya agak naik, ya karena kita udah remaja, mood kalau cewek agak naik kalau dia menjelang menstruasi, betul? Nah saya merasa kalau saya misalnya sudah menjelang mau mens, nah namanya PMS itu, kadang sebagai cewek mood kita itu agak swing. Tapi sekarang masalahnya adalah, kenapa tiba-tiba 2 hari ini saya bukan dalam kondisi seperti itu, tetapi kok saya itu jadi mudah sekali ke bawah emosi. Jadi benar-benar 2 hari ini saya tertrigger untuk soal kesabaran dalam diri saya. Hanya untuk hal yang sederhana, hanya untuk masalah yang simple saja, saya mudah sekali ke bawah emosi dan seakan-akan mau marah dan pengen melampiaskan dan susah untuk menahan diri. Dan apa yang terjadi teman-teman pada saat saya tahu kesabaran saya sedang di ini, artinya kedagingan saya ini sedang di utak-atik ya, sedang tertrigger. Jadi saya merasa saya itu sedang sangat sensitif sekali untuk bisa jadi marah. Jadi pada saat saya sudah merasakan seperti itu dan sempat saya kebawa emosi dan sempat saya meledak sebentar, kemudian akhirnya saya sadar, kenapa ini terjadi? Apa yang saya lihat dalam diri saya tahu saya tidak harusnya marah. Saya tidak perlu hanya untuk hal sepele saya ngomel. Saya orangnya mudah ke bawah ini untuk ngomel. Ya. Kenapa untuk hal yang simpel saya ngomel? Kemudian akhirnya pada saat masalah itu datang dan kemudian saya hampir ngomel, teman-teman, seringkali apa yang terjadi karena di dalam diri kita ada Roh Allah, Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan terus menggelitik kamu dan bilang, Jen, yang kamu butuh sekarang apa? Kamu mau membiarkan dirimu dipimpin oleh keinginan dagingmu, yaitu membuat kamu jadi mood kamu nggak baik, kemudian kamu melampiaskan lewat kata-kata, mengomelin orang, atau kamu mau biarkan dirimu dipimpin oleh Roh.
Oke, saya tahu saya harus dipimpin oleh Roh. Sama seperti firman ini, saya harus dipimpin oleh Roh. Tapi kadang kalau kita udah dalam kondisi kedagingan kita yang bekerja, itu akan sangat susah kita akhirnya bisa jatuh dalam membiarkan diri kita dipimpin oleh keinginan daging kita. Nggak bisa, saya mau marah dulu, kalau marah rasanya enak. Kan gitu seringkali. Tapi pada saat itu hanya Tuhan ajari Tuhan. Karena di dalam diri kita ada Roh Allah yang bicara. Jangan biarkan dirimu itu memberi makan kedagingan kamu. Cukup stop. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah saya pergi dari situasi dan tempat di mana itu mengundang emosi saya. Saya harus stop untuk sesaat dan pergi. Saya harus keluar dari situasi dan momen itu, kemudian saya menarik diri dan saya datang ke Tuhan. Cari satu tempat di mana saya bisa aman dan hanya sendiri, dan saya duduk, kemudian saya tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam, saya hembuskan, kemudian saya datang pada Tuhan. Saya buang semua pikiran yang ada, yang semua emosi, semua kegalauan apa yang mengganggu pikiran saya. Kemudian setelah itu saya datang pada Tuhan. Saya hanya perlu datang dan menyerahkan diri saya di hadapan Tuhan. Bapak, saya sedang kesel, saya sedang marah, saya cerita, saya ngomong, kemudian Tuhan, saya tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk mengontrol emosi saya. Saya hanya serahkan seluruh emosi dan semua pikiran saya ke tangan-Mu. Bapak, take control of that things. Tuhan take control untuk semua itu. Dan pada saat itu ketika saya menyerahkan semua emosi dan biaskan kepada Tuhan, itu semua saya serahkan di hadapan Tuhan. Saya diam dan tidak ngomong, saya memberikan diri saya untuk merasakan Tuhan bekerja. Dan pada saat itu Roh Kudus yang akan menenangkan hati saya. Sehingga tadi kalau mood saya itu, emosi saya naik, pelan-pelan reda dan turun. Kemudian hati saya menjadi lebih plong. Dan saya merasa apa? Saya merasa seperti Roh Kudus itu sedang sungguh-sungguh memberikan hembusan nafas yang membuat seakan-akan nafas yang, dan itu sangat memberikan ketenangan dan kelegaan dan membuat mood saya jadi turun. Dan setelah itu mood saya udah berubah. Saya pergi kembali ke aktivitas saya. Dan saya tidak lagi membawa emosi yang tadi. Dan saya menemukan apa yang saya harus lakukan. Saya hanya perlu datang ke Bapa. Dan biarkan Roh Kudus itu yang terus mengajari saya dan membimbing saya dan meredahkan amarah saya. Tanpa perlu saya yang meredahkan. Kalau dulu, saya kalau sudah emosi seperti itu, saya berusaha menahan diri, yang tersiksa adalah karena gitu loh. Terus akan kita ada sesuatu yang kita mau keluarkan tetapi nggak bisa, jadi yang merasa tersiksa diri kita, tapi emosi itu di dalam terpendam, nggak selesai, sampai nanti satu waktu ada lagi hal-hal dari luar yang men-trigger, wah langsung pas saya lagi nggak cukup kuat untuk kontrol, itu sudah blast, langsung kayak api, percikan api yang burst dan membakar, jadi kobaran api yang membakar hutan. Dan itu saya pakai kekuatan saya untuk kontrol, untuk tahan. Tapi itu tidak membuahkan hasil. Hari ini firman Tuhan ngomong ke kita apa? 16, 17, 18. Yang kita butuh. Since kita itu tidak di bawah hukum Taurat. Kita tidak ada di bawah hukum. Kalau kita di bawah hukum, kita pakai usaha kita untuk datang. Hari ini kita tidak perlu pakai usaha kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang membimbing kita, membawa kita untuk bisa menghasilkan buah roh. Sehingga buah roh itu bukan saya yang hasilkan, tetapi itu adalah pekerjaan dari Allah yang dikerjakan lewat diri saya. Sehingga saya, kenapa saya bisa jadi tidak marah? Loh, kenapa pikiran saya jadi lebih jernih? Apa yang terjadi? Karena saya datang kepada Bapa. Saya tidak perlu biarkan Bapa lewat Roh Kudusnya membersihkan pikiran saya, menenangkan emosi saya, dan selesai. Nah, teman-teman, beginilah cara yang Tuhan sedang mau katakan pada kita.
Hari ini kenapa sering kali kita bergumul gimana menghidupi buah roh? Karena kita pakai usaha kita. Kita lupa ternyata di ayat 16, 17, 18 bicara soal yang kita perlu. Hiduplah dipimpin roh. Pada saat kamu dipimpin oleh roh, keinginan daging ini tidak akan ada. Keinginan daging ini langsung lebur. Dia langsung hancur dan remuk. Jadi teman-teman, kalaupun misalnya suatu hari engkau sempat marah misalnya, ya saya sempat kesel dan sempat ngomel. Setelah ngomel saya tahu saya harus stop, karena kalau saya tidak stop, saya akan mengomel dengan lebih panjang lagi dan akan menyakiti orang yang lain. Oke, jadi omelan saya itu saya sudah keluarkan, belum sempat ini saya sudah ada di dalam diri hati saya ada suara yang udah bisa dan saya sudah harus tahu dan sadar. Oke, saya tidak boleh take control, saya harus lepas. Kata kuncinya itu, lepas dan datang ke Tuhan, diam di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus itu sungguh bekerja dan engkau merasakan seperti apa sih kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Seperti itulah teman-teman. Nah, apa yang kamu butuh? Pada saat dipimpin oleh Roh, kamu mendengar Tuhan bicara kepadamu lewat Roh Kudus. Hari ini kenapa kita merasa susah? Karena kita tidak terbiasa mendengar Tuhan bicara pada kita. Kita hanya tahu baca Alkitab, tarik aplikasi. Kita nggak pernah dengar gimana sih cara Tuhan bicara pada kita. Tuhan bicara pada kita lewat rohnya. Teman-teman mau alami Tuhan, tes. Jangan hanya tes, alami sendiri. Pada saat engkau berhadapan dengan masalah kesabaran, datang dengan ini. Datang pada Tuhan, diam saja di hadapan Dia. Bersihkan pikiran, buang semua pikiran emosi itu, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Oke? Nah, teman-teman, biarlah hari ini apa yang kita sudah dapat dari firman ini tentang kesabaran. Bukan tips tentang apa yang harus saya lakukan supaya saya sabar. Kesabaran adalah buah yang Allah beri buat kita. Bukan dengan usaha saya untuk menghasilkannya. Yang saya butuh hanyalah seperti seorang anak pemulung yang berubah status, saya hanya menyerahkan diri kepada Sang Raja, yaitu Bapa saya, untuk Dia yang mengubah saya. Saya hanya perlu datang pada Dia kalau saya ada masalah, datang pada Dia. Biarkan Dia bersihkan pikiran saya, emosi saya, dan otak saya. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau ternyata Tuhan, untuk kami bisa sabar, kami tidak perlu melakukan usaha apapun. Kami hanya perlu terus datang kepada Tuhan. Terus biarkan hidup kami dipimpin oleh Engkau. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kami hadiah yang terindah, yaitu Roh Kudus dalam diri kami. Yang setiap kali ketika kami melakukan suatu keinginan daging, Roh Kudus itu selalu menggelitik hati kami, membuat kami itu memberi alarm untuk kami stop dan datang pada Tuhan. Bapak, hari ini kami sudah tahu apa yang kami sudah dengar dari firman Tuhan ini, itu semua sudah ada di otak kami. Bapak, hari ini anak-anak ini yang mereka butuh adalah mereka butuh mengalaminya. Mereka butuh melihat firman ini betul-betul dialami di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sehingga sungguh Tuhan, mereka melihat kalau Allah bukan sekedar Allah yang mati, yang hanya bicara lewat kata-kata di Alkitab, tetapi Allah yang hidup, yang membuat firman Tuhan ini hidup ketika kami baca dan kami melihat bagaimana Allah yang hidup berbicara kepada kami yang adalah roh, dan di dalam roh kami bisa mendengar Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk khotbahnya Chantau Jenny. Nah, teman-teman, untuk Warta itu untuk bulan depan, bulan Juni, kita jadi akan Zoom itu 1 bulan 2 kali. Jadi kita lebih sering ketemu ya. Terus yang terakhir untuk teman-teman pengurus, nanti pas udah selesai Zoom jangan leave dulu ya. Ya, thank you, Sela. Saya tambahkan sedikit dari Sela. Sekali lagi, thank you buat Chantau Jenny yang boleh bergabung dengan kita, yang boleh jadi berkat dengan firman yang disampaikan. Ya, ini tadi yang Sela katakan ya, mulai bulan Juni kita akan lebih sering ketemu di Zoom. Jadi, senang nggak teman-teman? Atau biasa aja? B aja atau
Wah, ya berarti teman-teman rindu ya untuk kita bisa lebih sering ketemu ya. Jadi karena memang udah setahun lebih kita tidak ketemu dan mungkin kalau pakai YouTube kita bisa lebih punya alasan untuk ya udahlah hari Senin aja nontonnya atau malam nonton loh ya. Tapi kalau dengan Zoom diharapkan kita bisa lebih ya kalau dulu sebelum pandemi kan kita memang 10.30 datang ke gereja, kita siapkan hati sama-sama ibadah. Nah, jadi kita lebih dalam tanda kutip disiplin ya dengan waktu ibadah meskipun di depan layar laptop atau gadget kita. Tapi kita bersyukur ada teknologi kita boleh pakai. Jadi nanti next mulai bulan 6 teman-teman siapkan diri setiap minggu kedua dan keempat kita bisa sama-sama ketemu, kita bisa sama-sama bersekutu dan belajar firman Tuhan. Ya, nah teman-teman hari ini ada satu kabar sukacita untuk kita karena bertepatan dengan hari ini tanggal 30 Mei ada satu teman kita yang hadir di sini yang berulang tahun. Siapakah itu? Mau ngaku sendiri atau mau dikasih tahu? Ayo, yang bersangkutan mau ngaku sendiri atau mau dikasih tahu? Dereng. Iya, yang barusan chat silakan ngaku sendiri. Ya, Valeska ya, kita bersyukur Valeska hari ini boleh berulang tahun di hari ini pas ketika kita bisa berkumpul di sini ya. Kita bersyukur untuk Vales. Mungkin Vales boleh menyampaikan sepatah dua patah kata wish-nya lah, mungkin wish-nya ya yang mau disampaikan. Nanti sekaligus kita doakan dan nanti sekaligus kita doa tutup. Semoga Wak makin tumbuh di dalam Tuhan. Semoga juga makin serius dalam belajar gitulah. Itu aja. Itu aja. Ya teman-teman, kita akan sama-sama doakan untuk Valeska supaya dia bisa semakin bertumbuh, bisa lebih serius belajar. Tuhan yang tolong. Ya, oke, yuk teman-teman kita akhiri ibadah pertemuan kita hari ini dengan sama-sama pertama kita doakan untuk Valeska, terus kita juga sama-sama doakan untuk teman-teman kita yang lain yang mungkin hari ini tidak bisa bergabung, yang mungkin sedang family trip bersama dengan keluarganya, kita doakan mereka juga. Kita juga berdoa supaya kita semakin bertumbuh, semakin hidup dipimpin oleh Roh. Yuk, kita sama-sama buka suara dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Kami juga bersyukur hari ini teman kami Valeska boleh berbahagia merayakan ulang tahunnya. Kiranya Engkau yang terus menambahkan hikmat, menambahkan kerinduan kepadanya untuk boleh semakin mengenal Engkau dan semakin bertumbuh. Tuhan yang pakai Valeska menjadi berkat bagi keluarganya, juga di dalam studinya. Tuhan yang berikan kerajinan, kerinduan kepadanya untuk belajar dengan baik. Kiranya Engkau yang memberkati kehidupan Valeska ke depan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang family trip bersama dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka boleh menikmati Tuhan melalui kebersamaan dengan keluarga, juga menikmati kebersamaan mereka di tengah jalan-jalan, mereka juga boleh terus menikmati kebesaran Tuhan. Kami mau juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, setiap kami boleh terus memberikan diri hidup dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga buah Roh itu boleh terpancar dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya, thank you teman-teman yang sudah join hari ini. Dan sebelum kita bubar, kita foto dulu ya sama-sama ya. Yuk, jangan malu-malu, keluarkan wajahnya.
Silakan. Oke. Siapa lagi? Oke. Ada yang berencana buka video lagi? Oke. Oke ya, tahan ya teman-teman. Tahan. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas? Gaya. Ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Apakah ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu? Yang mau sharing mungkin sebelum kita bubar? Dari Kokorio sebentar deh ya. Kokorio yang Kokorio kan saat ini udah kuliah, sudah di Jakarta, sudah sekalipun secara jarak terpisah dengan kita, tapi masih dekat dengan kita lah ya, dan bersyukur bisa ikut Zoom hari ini bersama dengan Sharon adiknya. Ya. Ini mau ngapain? Maksudnya ya kalau sedikit lah, mungkin semenjak datang kemari banyak sih pergumulan, apalagi kan masih menyesuaikan ya, tapi sekarang puji Tuhan udah beradaptasi. Awal-awal datang ke sini itu memang agak susah ya, agak misalnya kayak nyesuaiin waktu dengan nyesuaiin waktu lah, kuliah, family time dan sebagainya. Terus itu agak susah sih, agak bergumul, terus terkadang ya gagal lah gitu. Pas awal-awal datang juga gimana ya, banyak kekhawatiran kayak ntar nanti aku gak bisa gini, gak bisa gitu. Tapi ya melalui teknologi yang ada, melalui media sosial yang ada ketemu satu ayat, aku lupa dari mana, kayak dari Filipi yang mengatakan, maksudnya janganlah khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah semua dalam doa. Jadi satu hal itu yang membuat aku setiap hari mencoba untuk ketika aku ada pergumulan, ada masalah gitu, ya sama juga yang kayak contoh Jenny tadi bilang, belajar untuk berserah gitu, belajar untuk surrender lah untuk semuanya. Dan puji Tuhan sampai hari ini ya masih udah bisa beradaptasi, udah bisa benar-benar ngatur waktu dengan keluarga, dengan kuliah dan sebagainya. Dan bersyukur juga mama papa yang juga support, ya kan, support juga. Maksudnya dalam lingkungan belajar gini kan agak susah, tapi mama papa tetap support, tetap diberikan satu, ya dulu kan kalau di sini kan memang agak apa ya, maksudnya mau tidur kan agak susah, harus cepat gitu kan, karena kan ya misalnya jam 10 harus tidur gitu atau apa. Tapi ya puji Tuhan mama papa kasih aku kelonggaran gitu kan, karena dikasih satu support lah gitu. Jadi ya well, ya sampai sekarang baik-baik saja sih. Tapi masih memang ada beberapa dua hal yang memang masih digumulkan, tapi ya pelan-pelan bisa. Itu aja sih. Thank you Rio buat sharingnya. Kita terus ingat Rio di dalam doa kita ya teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung hari ini, sekali lagi welcome buat Sharon, buat Karin, buat Jenny, sudah ada mungkin ya. Ya, welcome sekali lagi. Nanti kita invite ke grup tim GKI Medan ya. Jadi teman-teman juga tetap bisa ikutin update dan kalau kita ada kegiatan dan sebagainya. Ya. Thank you semuanya. Apakah ada lagi yang mau sharing? Oke, diam adalah emas ya. Ya, oke, kalau begitu thank you teman-teman.
Sampai jumpa kembali nanti 2 minggu depan kita ketemu lagi di Zoom ini ya. Ya, God bless semuanya, Tuhan berkati. Thank you, Ci Jenny. Thank you semuanya.